kalau sholatnya benar, hidupnya insya Allah benar, terus kerjaan juga benar. Orang Indonesia tuh pengen biasanya satu untuk semua. Outdoor awalnya nyari adrenalin, sekarang justru jadi endorfin kan? Ya. Oke, teman-teman, akhirnya kita sampai di Bandung. Kita lagi datang ke salah satu brand Bandung, yaitu Engineer. Jadi kita akan ngobrol sedikit sama ownernya tentang apapun lah yang terjadi di dunia outdoor ataupun perkembangan brand yang dia lagi bikin saat ini di Outdoor Talks. Yuk, masuk. Wah, ini tokonya nih. Oke. Halo, Ini kita lagi bareng sama founder Engineer Emo. Nih tokonya asik banget sih. ini tuh lokasinya di mana, Mo, berarti Engineer tuh? Di Batik Kumeli nomor 40. Oke. Batik Kumeli nomor 40. Nomor 40. Oke, jadi di Bandung Batik Kumeli umum ya, orang-orang udah pada tahu juga ya. Kalau orang-orang pasti nyarinya ke Jalaprang atau Cikutra. Oh, I see ya. Cikutra ya. Mo, ini kita di sesi Outdoor Talks kali ini gue sengaja sama teman-teman juga mampir ke Bandung, pengen ngobrol-ngobrol tentang brand-brand yang ada di Bandung nih. Salah satunya Engineer. Boleh sedikit cerita gak, Mo? Kenapa akhirnya memutuskan kategori Engineer? Emang backgroundnya apa saat ini? Dulu kuliah, alhamdulillah, qadarullah teknik juga. Gitu. Jadi emang dulu tuh salah jurusan. Maunya jurusan seni rupa, malah jadi teknik mesin. Oke. Akhirnya jadilah bikin clothingan engineering. Oh, jadi emang sengaja milih niche kategori engineer karena basicnya kuliahnya di teknik mesin. juga. Oke. Tapi emang kalau ngelihat dari desain, produk, brand segala macam, ini tuh sebenarnya core-nya apa sih? Produk utamanya gitu? Sekarang tuh kita fokusnya ke workwear, tahun depan kita ke safety wear. Jadi emang kebanyakan kita tuh sekarang developnya di seragam kerja dulu. Seragam kerja, kemeja, workshirt. Jadi tetap penjualan kita terbanyak di workshirt. Workshirt dan celana kerja sekarang tuh. Tapi sekarang tuh si pasar mulai bergeser ke workwear-nya juga. Jadi barang-barang yang kayak gini nih mulai demand-nya tinggi karena di brand lokal tuh jarang yang kayak gini. Iya sih, karena gue lihat kalau misalkan yang model kayak gini ya itu tadi terlalu niche gitu ya. Kategorinya segmented sekali, tapi ternyata memang cukup ada besar pasarnya. Karena kalau di luar negeri memang ada banyak brand-brand yang ngejual barang-barang seragam kerja kayak gini. Oke, tapi di Indo sendiri berarti gimana lo ngelihatnya, Mo? Kalau di Indo masih jarang sih. Masih kalau kita bilang sedikit banget sih, langka banget sih. Oke, makanya lu putusin untuk fokus di segmen tersebut gitu ya. Tapi bagaimana ngembanginnya berarti, Mo? Karena kan nggak mudah ya untuk awal ketika lu ngebangun brand, sudahlah segmented engineer terus harus berjalan. Udah berapa tahun berarti sekarang engineer? Sekarang tuh menuju 10. Tuh satu dasawar 10 dekade. tahun, 1 dekade gitu ya. 1 dekade, udah mau 1 dekade. Itu gimana ngebangunnya, memulai dan mempertahankannya gitu loh, Mo? Dulu kita mulai sebenarnya di aparel kok. Aparel mahasiswa teknik. Oke. Nah, lama-kelamaan ternyata memang pasar bergeser ke pekerja dan akhirnya kita sebenarnya lebih ke invest ke konsumen. Oke. Jadi konsumen yang dulu tuh kita tetap pelihara, yang tadinya masih kuliah dan beli kaos doang, akhirnya sekarang udah kerja kan? Kerja dan sekarang mereka beli baju kerjanya. Oke. Tapi emang bisa dibilang dari niche yang kecil gitu ternyata memang bisa di-maintain loyalitasnya ya sampai sekarang gitu. Strateginya sendiri gimana engineer? Maksudnya dari memperkenalkan terus sampai jalan ke tahap ini gitu loh. Bertahannya selama 10 tahun. Kita dari awal memang udah fokus ke digital marketing. Oke, jadi kita memulai dari dulu tuh BBM, Kaskus. Iya. Tetap kita mulainya dari komunitas. Komunitasnya itu ya dulu adanya di Kaskus, di Facebook, di grup-grupnya. Kita memulai dari situ, sampai akhirnya kita ikut event dan event-event bazar dan yang lainnya, dan sampai akhirnya
berkembang ke pasar lainnya juga sih. Pasar hobi, pasarnya. Jadi misalnya ada konsumen yang, saya anak akuntansi, boleh nggak beli baju engineer? Sampai kayak gitu ya. Kayak gitu. Izin dulu, beli aja harus ya. Nggak apa-apa, karena workwear itu sebenarnya fashion item juga kan. Betul. Fashion item kalau di brand-brand misalnya Dickies, Carhartt, sekarang itu orang-orang umum tuh melihat workwear itu sebagai fashion item. Tapi kalau pekerja, ya seragam kerja, baju kerja kayak gitu sih. Iya. Dan engineer coba mengedukasi hal tersebut ya. Iya, boleh mau kita sambil lihat-lihat ini ya, produk-produknya ya. Silakan. Kayak gini nih. Iya. Ini juga dulu tuh polos. Orang modif. Modif pakai reflektor. Jadi 3M reflektor kayaknya. Dan ternyata meningkat penjualan. Oh iya, berarti emang langsung aja menusuk tajam gitu, lebih detail, lebih difungsikan ke yang seperti itu. Terus ada sih jaket, mana sih jaket Frey? Jaket Frey itu tuh, nggak ada di sini nih. Oh, ini yang dibilang t-shirtnya ya? Workwear-nya? Workwear-nya ini yang kolaborasi sama ITB. Oh, ini sama ITB. Kolaborasi sama ITB, In Harmonia Progressio nih. Kita jadi salah satu brand yang diajak kolaborasi sama ITB. Oh, I see. Karena niche-nya sama kayaknya ya. Iya, di engineer gitu Engineering. ya. Oh. Ini salah satu bestseller juga nih, ini. Karena ini banyak difungsikan di lapangan. Indonesia kan tropis ya. Iya. Kadang hujan, kadang gerah. Dan hujan itu mereka pakai ini. Oke. Ini bisa difungsiin jadi rompi. Oh, dicopot bisa dicopot. Jadi emang lumayan bestseller gitu. Jaket-jaket kayak gini. Kalau yang model kayak gini berarti celana juga ada ya? Available, celana, topi gitu ya? Celana, topi. Nah, ini justru yang bestseller tuh di sini nih. Oh, yang ini malah ya? Bestseller tuh. Karena semua orang pakai worksheet sih banyak. Jadi ada ya, bahasanya ya. Ada quotes urban quotes yang bilang setiap lelaki harus punya satu worksheet di lemarinya. Iya. Makanya iya masuk akal. Jadi ini mendorong penjualannya juga ya. Karena ini emang bisa dipakai di mana aja ya, sebenarnya ya. Kondangan ada aja yang pakai ini. Iya sih. Event di kafe barista pakai ini. Iya. Nggak mesti kerja lapangan dan engineer juga sih, benar-benar. Kayak gini tuh. Oke. Oh iya, jadi worksheet kurang lebih kayak gitu ya, Mo ya. Oke. Yaudah ya, kita ngobrolnya sambil duduk yuk. Boleh. Ayo. Oke, nah kita duduk nih Mo sekarang. Iya, balik lagi tadi kan udah sedikit ngobrol tentang engineer. Karena ini outdoor talks, gue mau coba nanya seputar outdoor ke Emo. Lu ngelihat dari sisi engineer sendiri, korelasinya dengan outdoor tuh segimana nempelnya sih engineer dengan kegiatan outdoor lah bahasanya. Nah, kalau itu sangat nempel banget sih sebenarnya. Karena sebelum saya bikin engineer workwear ini, kita bikin engineer workwear, orang-orang teknik kerja di lapangan pakai baju-baju outdoor. Oke. Ya kan? Pakai baju-baju outdoor, kalau boleh sebut merek? Boleh. Pasti mereka bikin pakai Eiger. Iya. Pakai Eiger, pakai Consina, dan di kemunculan kita juga kita tes selalu dibandingkan dengan mereka. Oke. Daripada beli engineer harganya segini, mending pakai Eiger. Iya. Padahal kita sebenarnya beda segmentasi. Beda segmentasi, cuman karena kegiatan engineering itu nggak cuma di dalam ruangan, di workshop atau di kantor, tapi juga di lapangan, mereka tuh makanya butuh perlengkapan outdoor. Apalagi untuk pekerja ketinggian. Iya, benar. Pekerja ketinggian pasti karabiniernya sama, bahkan tersertifikasi PETZOL misalnya, kayak gitu. Oke, I see. Makanya kita juga sedikit ngangkat tema redefine outdoor di konten kali ini. Jadi kita tuh pengen mendefinisikan ulang sebenarnya outdoor kan nggak mesti naik gunung gitu loh, Mo. Nah, menurut lu gambarannya gimana tuh, Mo? Memang kalau kondisinya sekarang outdoor tuh memang nggak harus naik gunung sih. Yang orang justru menarik tuh dari quotes. Caption mana dulu? Oke. Caption mana yang dulu bilang outdoor awalnya nyari adrenalin, sekarang justru jadi endorfin kan? Iya kan ya. Nyari bahagianya kan ya. Itu salah satu yang
menarik sebenarnya. Ada pergeseran, apalagi kemarin sempat ngobrol sama teman-teman bahwa ada urban outdoor. Urban outdoor ya, urban outdoor. Jadi urban adventure misalnya itu, jadi justru kita mengeksplor tuh bukan baju ini tuh bukan cuman cocok dipakai di lapangan atau adventure, tapi tetap matching dipakai ke kafe. Ya, betul. Salomon ke Kerikil Coffee Shop. Iya, menarik sebenarnya. Ya, kalau misalkan gitu ngelihat secara global ya, karena Emo sendiri ada di fashion gitu, 3 sampai 4 tahun ke depan gitu, lu ngelihatnya gimana industri kita saat ini, Mo? Sebenarnya kalau 3-4 tahun ke depan tuh aku pikir sih bro bakal lebih maju dari sekarang sih, orang pikir tuh sebenarnya. Karena apa? Karena kita tuh bakal lebih konsumtif. Lebih konsumtif dalam artian pasti banyak kebutuhan yang lebih spesifik zaman sekarang tuh. Iya. Contohnya dulu tuh orang-orang tuh beli sepatu ya udah sepatu satu aja. Sekarang beli sepatu buat lari. Sepatu buat jalan kaki. Udah beda ya. Udah beda kan? Iya. Sepatu buat nge-gym. Itu tuh beda. Kalau dulu sepatu tuh bisa satu buat 3 olahraga. Semuanya itu langsung ya. Baju pun sama. Tapi balik lagi ke kebiasaan orang Indonesia. Orang Indonesia tuh pengen biasanya satu untuk semua. Satu untuk semua, satu jaket misalnya tuh buat pakai mendaki jadi. Naik motor, Yep. Hujanan, tapi nggak gerah. Gimana caranya kan nggak bisa semuanya ya. Susah juga. Cuman beberapa edukasi udah nyampe ke konsumen bahwa memang spesial item tuh untuk special condition. Ya menarik ya sih sebenarnya di situ. Tapi balik lagi berarti seandainya ke produk, kalau dari engineer sendiri proses R&D terutama ya kan, karena ini kegiatan luar ruang kah ataupun untuk ya engineer gitu, pekerjaan lapangan, prosesnya sebenarnya gimana sih Mo? Kalau dari lo? Kalau kita sih memulai dari masalah pastinya, memulai dari masalah, dari kebutuhan, dari suara konsumen, dari suara konsumen misalnya tuh, kalau ada ke Instagram, bikin jaket yang anti api dong. Nah, kita search bahannya, kita develop bahannya, misalnya tuh kalau udah ada suppliernya, kita nyari yang fire retardant misalnya buat ngelas, jadi anti bara. Ini ada salah satunya. Di sini juga sebenarnya ada. Terus misalnya karena kondisinya tropis, makanya di beberapa baju kita pakai air ventilation, terus bikin yang quick dry. Jadi itu sebenarnya adaptasi dari outdoor juga. Iya, menarik ya di situ ya. Dipakai, kadang kita mengadaptasi dari fashion trend juga. Kemarin misalnya itu kita di Indonesia golfcore. Ya kan golfcore kan ya maksudnya lucu gitu, baju outdoor dipakai ke kota. Iya. Tambah reflektor tuh bisa dipakai ke site. Ya bener, langsung ke lapangan bisa. Tapi tetap tampilannya lebih keren dibanding baju seragam yang dikasih dari perusahaan. Iya, makanya juga ya berarti engineer ada klien-klien perusahaan gitu juga, Bang? Iya. Saat ini. Kalau misalkan dari sisi produk udah mengelola tim terutama, menurut lu sisi yang krusial apa dan bagaimana cara Emo sendiri ngelola tim engineer sampai di titik sekarang gitu? Kalau orang sih lihat tim itu sebagai keluarga. Emang sebenarnya klise. Perusahaan yang kekeluargaan, perusahaan suka banyak yang gitu kan. Cuman di engineer tuh sampai nggak ada fingerprint. Sih. Nggak ada absen. Nggak ada absen. Kita makan bareng, kita masak bareng. Jadi memang ngedevelop tim tuh susah-susah gampang. Tapi kita harus nyari salah satu persyaratan biar masuk ke tim itu adalah selera humornya sama. Menarik ya. Jadi ininya ya, pertimbangan di situ. Selera humornya sama. Tapi dulu saya pernah nge-interview pekerja pertama itu si Rizky. Saya tanya tuh pertama, sholat subuh jam berapa? Siap, respect. Sholat subuh jam berapa? Karena salah satu indikatornya kalau di Islam, kalau di agama saya Islam,
Itu tuh kalau sholatnya udah benar, hidupnya udah benar. Oke. Kalau sholatnya benar, hidupnya insya Allah benar, terus kerjaan juga benar. Iya. Kayak gitu sih. Yang penting satu frekuensi aja semuanya. Yang penting satu frekuensi ya. Sip. Menarik banget. Emo, makasih banyak kita udah ngobrol-ngobrol dan diizinkan mampir ya, Jo, kayak engineer sambil lihat-lihat barangnya juga. Mungkin kita sudahi Outdoor Talks kali ini. Terima kasih. Boleh say hi buat teman-teman di sana. Makasih ya. Thank you. Yo.